menjadi manusia dan diberi hidayat tuntunan berupa iman, tauhid. Dan pada pagi ini disampaikan niat kita untuk melanjutkan kaji kita tentang surah Al-Baqarah yang kemarin sampai dengan ayat yang ke 183 dan baru menerangkan puasa-puasa sunnah. Yang terakhir yaitu puasa Tasu'a, puasa pada tanggal 9 Muharram. Jadi begitulah puasa sunnah. Di antaranya lain lagi yaitu ada puasa Sya'ban. Puasa Sya'ban dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim berasal dari Siti Aisyah, di mana Siti Aisyah berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak berpuasa lebih banyak dari bulan Sya'ban. Di bulan Sya'ban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa seluruhnya dan kadang-kadang berpuasa sebagian besarnya. Demikian kira-kira isi dari hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Selanjutnya ada puasa lagi yaitu puasa Senin dan Kemis. Puasa hari Senin dan hari Kemis. Puasa ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berasal dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tu'radul a'malu kulla itsnaini wal khamis." Maknanya ditampakkan atau dikemukakan amal-amal kita pada hari Senin dan hari Kamis. Begitu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa ahibbu ayyuradu amali wa ana shaim. Yang mananya dan aku sangat senang apabila amal-amalku ditunjukkan pada waktu saya sedang berpuasa. Jadi maka puasa Senin Kemis karena pada hari Senin dan Kemis itulah amal-amal dinampakkan untuk dihitung oleh Allah, disampaikan. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, baik yang berada di studio maupun yang berada di kediaman masing-masing. Demikian. Selanjutnya ada puasa lagi yaitu puasa 3 hari pada tiap-tiap bulan. Tiap-tiap bulan dimaksud bulan Hijriah bukan bulan Syamsiah ya. Jadi tiap-tiap bulan ada 3 hari puasa yaitu pada tanggal 13, 14 dan 15. Pada hari itu diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim berasal dari Ibnu Qatadah bahwa Rasulullah bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun min kulli syahrin. Ada 3 hari dimaksud begitu dari tiap-tiap bulan. Wa Ramadan, dan pada bulan Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan lainnya. Jadi salatun ada 3 hari min kulli syahrin wa Ramadan ila Ramadan. Jadi tiap bulan ada 3 hari dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya. Fahadihi siyamun. Dan inilah suatu puasa. Puasa apa? Ad-dahri kulli. Seperti puasa pada semua zaman. Dimaksud puasa itu puasa apa? Itulah puasa pada tanggal 13, 14 dan 15. Puasa itu disebut puasa putih. Puasa bid. Puasa bid. Puasa putih. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad berasal dari ayahnya
yang bernama minhal. Dikatakan bahwa amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisiyami ayamil bid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah kepada kami supaya kita puasa pada hari-hari bid, hari-hari putih. Yaitu hari tanggal 13, 14, 15. Mengapa disebut hari putih? Karena bulannya waktu siang hari warnanya putih. Tanggal itu kan bulan sampai siang kelihatan. Dan kalau siang bulannya warnanya putih, pucat. Sebab itu ada pepatah orang-orang Melayu mengatakan wajahmu bak bulan kesiangan, gitu kan? Wajahmu kayak bulan kesiangan, putih, pucat. Gerangan apa yang dipikirkan? Itulah. Apa yang sedang kamu pikirkan? Jawabnya pendek, utang. Inilah ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi dimaksud hari putih karena disebut hari putih karena pada siangnya sang rembulan putih warnanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sebagai berikut dalam satu hadis, ya. Saya kutipkan dari kitab Fathur Rabbani, juz pertama halaman 213. Diterangkan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'muru bisyamil layaliyal bid, menyuruh kami supaya kami ini berpuasa pada malam-malam putih, loh, istilahnya begitu, yaitu salasa asyarah pada tanggal 13, arba'a asyarah pada tanggal 14, wa khamsa asyarah dan pada tanggal 15. Kemudian beliau berkata waqala, lalu beliau berkata hiya shaumud dahri, itulah puasa sepanjang zaman. Nilainya sama dengan puasa sepanjang zaman. Artinya kalau puasa itu hikmahnya bisa mengendalikan diri, dan pengendalian diri yang dilakukan dengan cara puasa begitu, itu bisa mengendalikan diri 1 bulan sebelumnya, 1 bulan yang akan datang, berarti sama dengan puasa sepanjang zaman. Itulah maknanya. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia, itu namanya puasa sunnah. Lalu ada pula yang saya sebutkan puasa haram. Puasa apa? Puasa haram. Puasa pada tanggal 1 Syawal, yaitu Idul Fitri, hari raya Fitri. Puasa itu hukumnya haram. Yang kedua, puasa pada tanggal 10 Dzulhijjah. Puasa tanggal 10 Dzulhijjah, yaitu pada waktu Idul Qurban, Idul Adha, hari raya kurban, hari raya menyembelih motong hewan kurban. Itu tidak boleh. Yang ketiga, puasa pada hari-hari tasyrik. Hari-hari tasyrik, ayamut tasyrik, yaitu pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Hari tasyrik itu hari apa? Hari menjemur daging pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari menjemur daging. Kan pada tanggal 10, pada Yaumun Nahr, hari pencuratan darah, motong kurban di Mina, itu sesudah Jumrah Aqabah. Habis Jumrah Aqabah, potong kurban. Zaman Nabi begitu, bersama sahabat. Lalu kurban ini sepertiga milik yang berkorban. Maka yang sepertiga diambil oleh Nabi dan para sahabat. Lalu diiris, dijemur. Untuk apa? Bekal makan. Nah, kapan itu menjemurnya? Tanggal 11, 12, 13.
Pada malam-malamnya itu malam mabit di Mina, malam bermalam di Mina. Siang harinya ya makan di sana. Nah ini maka disebut ayyamut tasyrik. Pada hari-hari itu orang tidak boleh berpuasa. Dan pada hari-hari itu pula orang masih boleh berkurban, menyembelih kurban. Nah demikianlah. Lalu yang berikutnya puasa abad. Puasa abad. Puasa selamanya. Oh, ini haram. Itu tidak boleh. Puasa hari raya juga puasa. Itu tidak boleh ya. Itu memang tidak ada orang begitu. Bayar utang aja susah. Ibu-ibu ini utang puasa ini. Nanti kalau sudah dekat puasa baru ingat, oh ya saya punya utang. Padahal puasanya tinggal 2 hari lagi. Ya Allah ya Rabb. Nembak melulu bayarnya. Puasa Nabi Daud. Ada puasa Nabi Daud ya. Yaitu puasa sehari tidak, sehari puasa sehari tidak. Cuma itu juga berat bagi orang-orang kayak sekarang ya. Yang kerja kayak beginilah, apalagi yang kerja di kota metropolitan yang serba begini, berat untuk puasa. Itu. Mungkin saya katakan kebanyakan merasa berat. Itu Senin Kemis saja kadang-kadang juga belum tentu kuat kadang-kadang. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang berbahagia. Jadi puasa itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang haram. Ada yang dibilang oleh para ahli fikih yaitu makruh. Yaitu puasa hari Jumat. Puasa hari Jumat saja, mengasingkan hari Jumat. Puasa hari Jumat diasingkan dari hari lain. Mama ibu mau bayar puasa, itu ya qadha. Hari Jumat saja. Itu dimakruhkan. Sebaiknya kalau Jumatnya puasa, Kemisnya puasa. Atau diiringi dengan Sabtu. Begitu pula puasa hari Sabtu diasingkan. Sabtu sendiri saja itu pun dimakruhkan. Begitu sementara ulama berpendapat. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Itu dari ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Diwajibkan atas kamu puasa. Itu pembagian puasa menurut hukumnya. Imam Ghazali mengadakan penggolongan puasa menurut nilai kualitanya. Menurut nilai kualitanya. Dikatakan ada beberapa tingkatan. Yang pertama adalah puasa awam katanya. Puasa awam. Puasa awam, puasa orang awam. Orang pada umumnya sering diterangkan bahwa puasa awam ini puasa yang hanya dari sejak fajar sampai maghrib. Tidak makan, tidak minum, tidak ngerokok, dan tidak lainnya lagi itu ya. Itu saja. Makan tidak, minum tidak, ngerokok tidak. Tapi ngomongnya macam-macam. Nah, itu puasa awam. Puasa anak-anak kan gitu kan. Kalau puasa makan tidak, minum tidak, ngerokok tidak, tapi ngomongnya orang anak-anak. Kalau sambil main-main, kadang-kadang ngomongnya sambilnya. Tapi ngomongnya macam-macam. Brengsek lo. Padahal dia puasa. Jadi cuma tidak makan, tidak minum, tidak ngerokok, dan lain-lainnya itu. Makan tidak, minum tidak, tapi matanya. Ya ilah. Namanya puasa awam. Makan tidak, minum tidak. Mulut juga tidak, mata juga tidak, tangan usil ini. Tangannya yang usil. Ibu-ibu kalau pergi ke pasar kan tangannya usil, gitu. Puasa-puasa juga usil, gitu. Nawar telur nggak boleh dipencet telurnya. Gemes dipencet. Ambil ngomong nih loh, telur jelek aja nggak boleh. Ngambil ini dah tambah. Lah ini kan usil ya.
Ya tahu nganterin apa namanya tangan ini ya Allah ya Rabbi ya. Kak, upama ini puasa awam namanya. Nah, menurut beliau ada puasa yang lebih tinggi lagi, yaitu puasa khawas. Puasa khawas itu puasa awam plus puasa awam plus apa? Nah, inilah plus mengendalikan apa? Indra. Mengendalikan indra dan mengendalikan anggota badan. Makan tidak, minum tidak, merokok tidak, lain-lainnya tidak, tapi indranya, matanya dikendalikan, ya, kupingnya dikendalikan, makan tidak, puasa apa, minum tidak, kuping, ya, sehari nggak dengerin yang begitu, alergi kupingnya, itu namanya mengendalikan indra. Makan tidak, minum tidak. Ada orang masak, hirup, gitu. Indranya ya, bolak-balik ke orang masak aja. Lah Pak, batal apa enggak? Lah niatnya gimana dia? Secara fikih memang tidak batal. Secara fikih tidak batal. Puasanya tetap sah. Tapi nilainya ya, nilainya. Nah, ini yang dilihat dari kualitasnya. Dari kualitasnya. Jadi itulah puasa awam plus mengendalikan indera. Yang kedua plus mengendalikan apa? Lesan. Makan dah, minum enggak, itu. Lesannya dijaga. Jangan terus puasa-puasa, ngunjing mertua. Biasa kalau puasa itu loh, mertua jadi buah berita. Ibu kalau kumpulkan gitu, terus kamu sudah beli apa untuk mertua? Musa sudah beli ini kok Mbak Yu. Nah, Mbak Yu apa kalau saya ya? Nanti seadanya. Mertua saya gampang kok jawabannya. Lain loh dengan mertuaku. Lain loh dengan mertuaku. Ya oleh-oleh ini aja belum tuh. Ini puasa. Puasa ngunjing mertua. Mudah-mudahan selamat menantu begitu tuh ya. Ini orang makan enggak, minum enggak, tapi lesan tidak bisa mengendalikan. Itu contoh. Mertua juga gitu kadang-kadang ya toh. Ini sudah likuran loh, mantu kok tenang-tenang ini. Ini mertua zaman Jepang. Jadi baiklah ibu, bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Itu. Yang berikutnya puasa khawas, tidak makan, tidak minum, puasa awam plus apa? Plus mengendalikan anggota badan. Tangannya, kakinya dipelihara, dijaga untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya akan merusak kualitas puasanya. Ya. Banyak orang yang dimana puasanya nilainya menjadi kurang, ya toh, sesuai dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kam min sa'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat hikmahnya puasa, kecuali lapar dan haus saja. Mengapa? Sebab ya tetap tidak makan, tidak minum, haus dan lapar. Tapi hikmahnya mengendalikan diri itu tidak dapat. Itulah. Biasanya orang begitu kalau buka kelihatan sekali waktu berbuka ya. Main sikat saja. Puasa balas dendam istilahnya anak-anak muda ya. Sorenya terus apa-apa disabet aja tanpa mikir. Padahal ya
Ya mampu sehari-harian mengendalikan diri. Tapi begitu waktu berbuka, terus tidak mampu lagi mengendalikan diri. Masih dekat dengan puasa. Sudah begitu, apalagi sudah jauh dari Ramadan. Nah inilah. Yang ketiga adalah, tingkat yang ketiga ini yang tertinggi menurut Imam Ghazali. Puasa khawasul khawas. Puasa khawasul khawas. Puasa khawasul khawas adalah puasa khawas plus. Puasa khawas plus. Bagaimana puasa khawasul khawas itu? Ya puasa yang tidak makan, tidak minum, tidak merokok itu. Mengendalikan indera, mengendalikan lisan, mengendalikan anggota badan. Plus apa lagi? Selalu zikir kepada Allah. Ini oleh Imam Ghazali dikatakan yang bisa begini hanya para nabi, para rasul ya, dan para wali. Apakah kita tidak bisa? Kita pun kalau niat juga bisa. Memang ya berat ya. Nah begitulah. Menurut nilai kualitasnya puasa 3 macam seperti yang diterangkan oleh Imam Ghazali. Beliau punya alasan dengan hadis tadi. Beberapa daripada orang puasa yang tidak dapat hikmah dari puasanya. Kam min sa'imin laisa lahu min siyami ilal ju'u wal atash, kecuali lapar dan dahaga. Jadi begitulah membicarakan soal asyam, kutiba alaikumus syiyam. Lalu selanjutnya diterangkan oleh Allah, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ayat ini suka diterangkan oleh para ahli tafsir, para ulama mengatakan ini menunjukkan sejarah puasa. Bahwa puasa tidak diwajibkan sekarang saja, tapi umat-umat terdahulu juga diwajibkan puasa. Itu tidak salah, memang benar menunjukkan sejarah puasa-puasa sejak dulu. Tapi dengan ayat ini kita bisa mengerti bahwa puasa itu adalah ibadah teras. Ibadah teras. Seperti halnya sholat. Tidak ada kelompok umat manapun yang lepas dari kewajiban puasa. Umat-umat yang terdahulu juga puasa, yang sekarang juga puasa. Umat terakhir kita juga puasa. Menunjukkan puasa itu ibadah teras. Satu ibadah yang tidak boleh disepelekan oleh yang punya kewajiban. Umat dulu diwajibkan, sekarang kalian pun aku wajibkan. Ini maknanya kan begitu. Kewajiban ibadah teras tidak boleh disepelekan, tidak boleh dianggap remeh. Itu. Buktinya apa? Orang yang anggap remeh itu sanksinya, akibat hukumnya berat sekali. Di mana Nabi bersabda, yang isinya dari sabda itu, siapa orangnya yang meninggalkan puasa dengan sengaja, tanpa uzur. Ya? Siapa yang meninggalkan puasa Ramadan 1 hari saja dengan sengaja, tanpa ada alasan, tanpa rukhsah, maka tidak bisa ditebus, puasanya diganti meskipun ia sanggup puasa sepanjang zaman. Itu tidak akan ditebus. Ya. Sengaja orang meninggalkan 1 hari puasa Ramadan, sengaja, ya, tanpa alasan apa-apa, maka tidak dapat ditebus, tidak dapat diganti. Tidak dapat diganti. Meskipun orang itu mampu mengganti dengan sepanjang zaman puasa, tidak akan dapat ditebus. Ini untuk menunjukkan bahwa puasa itu ibadah yang diwajibkan sejak zaman dulu dan tidak boleh dianggap enteng, tidak boleh dianggap ringan. Ya. Maka ini diingat. Lalu bagaimana Pak kalau sudah pernah, ada orang sudah pernah meninggalkan dengan sengaja? Tidak hanya 1 hari, bertahun-tahun. Berarti langganan kan? Langganan. Hobi. Terus bagaimana Pak orang yang demikian ini? Jalannya cuma 1, tobat. Tobat.
Itu Allah itu Rahim, Ghafurur Rahim. Allah tobat. Begitu ia bertobat, lalu menyundukkan taat kepada Allah, Ramadan puasa, kemudian ia tidak pernah menyepelekan kayak dulu lagi, insya Allah tobatnya di. Nah, demikian karena waktunya sudah habis ya. Kita tutup sampai di sini kaji kita pada pagi ini, dan mari kita tutup bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.